Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi muntajabina ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sejarah Basmar atau Sabda Palung atau yang disebut Ki Ageng Ismoyo Jati. Basmar atau disebut Eyang Ismoyo Jati adalah merupakan wali atau tonggak budaya Jawa, di mana sebelum ada para wali dari agama Islam, yaitu wali Songo, itu sudah ada perjanjian Sabda Palon antara Maulana Syekh Subakir dengan Eyang Ismoyo Jati atau Basmar, di mana pada waktu itu tidak ada wali yang bisa dimusnahkan oleh Togok atau anak buah dari Basmar, yaitu Syekh Maulana Subakir. Syekh Maulana Subakir itu berasal dari negeri Persia, Iran. Kalau sekarang Iran, kalau dulu adalah negeri Persia. Berdakwah ke tanah Jawa, kemudian ada perjanjian Sabda Palon, yaitu ada perjanjian dengan Kiai Ageng Ismoyo Jati atau Eyang Ismoyo Jati atau Basmar, di mana isi dari perjanjian di situ diantaranya adalah Gunung Jawa tidak boleh hilang, Jawa nih, atau budaya Jawa atau keyakinan orang Jawa tidak boleh dihilangkan dari tanah Jawa, dan Islamnya harus juga dibawa. Dalam artian Islam atau budaya Arab tidak boleh untuk menghilangkan budaya Jawa. Makanya dari sana, oleh karena itu dari sana Basmar menancapkan sebuah suatu atau tonggak dari Jawa ini di Gunung Tidar. Fungsi dari suatu atau tonggak dari purusnya Jawa itu, kalau itu dicabut oleh Eyang Ismoyo Jati, maka tanah Jawa ini akan tidak ada. Karena jasa dari beliau Eyang Ismoyo Jati, maka tanah Jawa ini menjadi sampai sekarang berada, dan dengan jasa Syekh Maulana Syekh Subakir, maka Islam ini tersebar sebelum wali Songo, di mana dalam sejarah itu sekitar tahun 151 Masehi, dan sekitar kalau hitungan hijriahnya yaitu sekitar 191 Hijriah, dan munculnya Syekh Subakir itu dari negeri Persia, kemudian bertemu dengan anak buah dari Basmar atau Togok, dan terjadilah perjanjian Sabda Palon. Dari isi perjanjian itu adalah Islam berdamai dengan Jawa dan Jawanya berdamai dengan Islam. Dan ini adalah perjalanan kami dari bawah sampai ke atas, yaitu pertama ketika kita itu sekitar 170 tangga sampai ke pertengahan ke makam Syekh Subakir, kemudian ketika ke atasnya lagi sampai ke Kiai Sepanjang, kalau di atasnya sampai ke pucuk dari Gunung Tidar itu sampai ke makam atau musanya Eyang Ismoyo Jati atau Eyang Sabda Palon atau disebut Ki Lurah Semar. Kemudian di sebelum dari makam itu ada Tugu Armet yang maksudnya tugu dari TNI Indonesia. Kemudian di sebelah dari Tugu Armet itu ada dari suatu atau yang diletakkan oleh Basmar atau dari yang
Jati ada tonggaknya atau poros dari tanah Jawa di lapangan sebelah Tugu Armet. Berkah atau barokah dari ziarah ke makam Syekh Subakir dan Kiai Sepanjang serta Yang Ismail Jati, salah satunya berkah lahirnya mengetahui sejarah. Keduanya adalah barokatul aulia, mendapatkan berkah para wali, di mana wali paling tertua di tanah Jawa itu adalah Syekh Maulana Subakir dari tanah Persia. Dan insya Allah ketika melakukan perjalanan sampai ketika tekun melakukan ziarah ke beberapa makam yang ada di Gunung Tidar 41 hari, maka dalam sejarah bisa untuk menekankan hajat yang baik sesuai dengan hadis juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu wal ihsan yasulani maramaka, yang artinya dengan berbuat baik dan luhur maka engkau akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 33 disebutkan, inna awliyallahi lahum yahzanun la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat walakinnal ahya inda rabbihim yurzaqun, di mana artinya di sini yaitu inna awliyallah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun wa la hum yahzanun, tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa senang dalam hidupnya. Kemudian di ayat itu disebutkan la tahsabannal ladzina qutilu, jangan kalian menyangka, la tahsabannal ladzina qutilu, wali-wali Allah yang wafat itu wafat, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Ketika orang berziarah ke makam wali, maka dia akan mendapatkan karamah, mendapatkan wasilah. Dengan wasilah